mari kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita fokus untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu. Mari kita angkat lagi. Aku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan iman, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu,
Dan mari kita sembah Dia. Oh, besar anugerah-Mu bagi kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, Engkau baik Tuhan. Oh, besar anugerah-Mu sepanjang hidup kami, Kau terlebih besar. Oh, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, di dalam. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalam kami Tuhan, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami percaya Engkau terlebih besar dalam hidup kami, anugerah-Mu terlebih besar dalam hidup kami Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan juga ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya. Kiranya apapun yang kami pakai pada malam hari ini, baik juga jaringan, baik juga Google Meet, supaya Tuhan selalu berkati, dan juga hamba-Mu. Tidak jumpa, tetapi bagaimana kita yakin iman kita, karena dasar iman kita adalah yang menggantikan segala indera kita,
segala pengetahuan kita dan sebagainya. Itulah dasar iman kita. Percaya bahwa Dia Allah satu-satunya yang hidup. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain selain Allah yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita. Maka Dia mengatakan, jangan ada Allah lain. Akulah Tuhan Allah. Dan itulah yang Dia katakan, supaya kita percaya akan Dia. Dan di hukum Taurat kedua dikatakan, jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, hukum Taurat ini ada banyak kita melihat, Bapak Ibu, teman-teman, baik orang yang sudah percaya, bahkan yang belum percaya, ada banyak yang menyembah berhala. Ada banyak yang mereka bentuk, yang mereka buat, tetapi mereka tidak percaya keselamatan yang sebenarnya, yaitu dari Yesus Kristus. Tetapi yang mereka percaya adalah yang berbentuk, yang ada mereka lihat secara mata mereka. Maka mereka membentuk. Maka itu bangsa Israel pada saat itu, mereka membentuk patung bagi mereka untuk mereka sembah. Mereka membentuk dalam berbentuk lembu, hewan, ya, dari emas, dan mereka menyembah. Apakah Tuhan marah? Ya, Tuhan marah. Saat itu Tuhan marah kepada mereka. Bahkan kita yang sekarang ini pun kita bertanya, apakah benar saya tidak menyembah berhala? Apakah benar-benar saya orang percaya seperti orang Kristen ini, sudah benar-benar orang Kristen, sudah bersih hati saya? Kalau di dalam hati kita, dalam tubuh kita ini masih tersimpan hal-hal yang gaib, ya, masih tersimpan pembekalan anti peluru, anti kekebalan, jangan pernah namakan dirimu bahwa kamu adalah orang percaya. Sering kamu ke gereja, engkau mengatakan dirimu ke gereja, beribadah, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di sakumu. Siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu. Sering di pinggang kita, Bapak Ibu dan teman-teman, sering di pinggang kita itu 3 warna. Supaya apa? Nanti di jalan ada preman bunuh saya, bekal saya, jaga-jaga, ya kan? Kalau memang kita menyimpan, jangan pernah mengatakan dirimu bahwa engkau adalah anak Tuhan. Jangan pernah kau beribadah. Percuma. Hanya dengar, tapi tidak masuk dalam hati. Dan itulah yang terjadi, ya, kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka menyembah berhala, tapi mereka tidak tahu, tidak menyadari bahwa Tuhan adalah sebagai juru selamat mereka. Kita lanjut, Bapak Ibu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Oke. Mungkin nanti kita bahas, mungkin nanti kita lebih mendalami, berbagi nanti teman-teman setelah ini, ya. Mungkin agak terganggu saya sedikit karena ada chat-chat itu, maaf ya. Nanti kita lebih paparkan supaya kita lebih menggali lagi. Jadi saya lanjut ya. Jadi di ketiga itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan, ya. Ini sering terucap, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Dia melarang kita jangan menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Nah, mungkin secara tidak sadar kita sering menyebutkan nama Tuhan.
ya, dengan sembarangan. Mungkin hanya kita jatuh, oh Tuhan Yesus. Kita melihat sedikit-sedikit, oh Tuhan, aduh Tuhan. Mungkin kita sebagai anak muda, kalau melihat cewek yang cantik, oh Tuhan, seandainya aku bisa memiliki dia. Iya kan? Sering. Begitu juga perempuan kan, cewek lihat cowok ganteng, oh ya ampun, dia apalagi kalau cewek cerita sama teman-temannya itu paling heboh, gosipnya nomor 1, ya kan? Tuh. Yang sekarang bahasanya nggak suka gelai gitu ya kan? Nah, tadi saya jumpa cowok tadi di mall, gantengnya, ya Tuhan, minta ampun saya katanya gitu, ya kan? Bagaimana ya, cantik sekali dia, mirip dia kayak anak-anak Korea gitu katanya. Nah, ada anak-anak Korea gitu, rambutnya, oh Tuhan Yesus, saya doakan dia. Jadi sering kita mengucapkan nama Tuhan di situ. Kita sering mengungkapkan bahwa secara tidak sadar kita sudah menyalahgunakan nama Tuhan. Kita gunakan nama Tuhan di sini. Maka Tuhan mengatakan, kalau kita menyalahkan, maka Dia sudah menganggap kita sudah bersalah. Maka daripada itu kita harus berhati-hati. Dalam ucapan kita menyebutkan nama Tuhan itu, kita posisikan di mana harus kita menyebutkan nama Tuhan. Di mana harus kita menyatakan nama Tuhan itu dalam kehidupan kita. Mungkin kita menganggap itu adalah candaan. Itu hanya pura-pura atau apa itu gitu, basa-basi. Tapi Tuhan mengatakan itu adalah salah. Dan di hukum keempat Dia mengatakan kita harus menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat. Ini yang sering juga yang terjadi bagi orang-orang percaya tidak menguduskan hari Sabat. Bahkan pun hari Minggu ada yang kerja, tidak ingat bahwa itu adalah harinya Tuhan, di mana boleh kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi di sini bukan hari Sabat pada saat itu saja. Hari-hari biasa pun itu adalah hari Sabat untuk memberikan waktu kita. Bukan hanya hari Minggu untuk memberikan waktu kita, tetapi hari-hari biasa juga untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Sering kita lupa waktu kita untuk dekat kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa bersekutu kepada Tuhan. Ini yang sering sekali kita lupa ketika kita lelah, ketika capek bekerja. Ya, mungkin kita dalam pekerjaan, saya kerja hari ini meskipun hari Minggu. Saya tidak bisa ke gereja hari ini karena saya harus kerja. Nanti kalau saya tidak kerja, saya dipecat. Bosku nggak mengizinkan aku untuk beribadah. Bagaimana dengan hari yang lain? Kalau hari yang lain, Senin sampai Sabtu itu full kerjaku, nggak ada waktuku. Kerja pagi, pulang malam, saya langsung tidur. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jangan pernah membatasi waktu kita kepada Tuhan. Jangan pernah mengurangi waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Ingat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada dirimu. Ingat segala sesuatu yang Tuhan boleh. Ketika kamu makan atau apa, renungkan sedikit firman Tuhan. Kita punya HP, ada mungkin aplikasi Alkitab, kita baca 1 ayat 2 ayat. Tapi bagaimana, saya malu, saya dibatasi karena tidak.
percaya. Kalau kita hanya untuk membacakan firman Tuhan, saya yakin percaya kita tidak dimarahi. Kita akan tidak dibatasi. Malahan kita menjadi berkat di sekeliling kita. Mereka melihat, oh benar dia anak Tuhan. Meski kesibukannya pun, tapi ada waktunya untuk Tuhan. Jadi itu yang Tuhan katakan, ingat dan kuduskan harsa. Bukan hanya hari Minggu saja kita, sekali seminggu saya nanti ke gereja, hari-hari lain tidak ada. Tidak. Hari lain pun kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Tapi terutamanya pada hari Sabat, pada hari yang ketujuh, kita boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan. Boleh datang di hadapan Tuhan. Tapi kebanyakan ada kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau dulu ya, yang sana-sana itu yang saya lihat. Terkadang mereka terlambat, mereka nggak ibadah. Karena kenapa? Hanya mengurus ternak mereka. Karena katanya, sok ke Gumbawi, kesimanga ke Gumbawi, kesimodi ke Gunono, meki basi menedana sana sa ke Gunung kameki. Jadi begini tuh ku abu rodo le alulu rodo. Jadi terkadang olivo ita bawa orida, gini tuh tak keluar lagi. Olivo ita hawisa foto no sudah batangan lowalang. Ya. Ada di Baba Orida harus tak ingat Fif. Ada yang ingat dan kuduskan harsa. Samina sanutuna dudunya kelowalang, ya. Percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan. So fa aur sila ain sila ni kemada baga furiata dani. Da buah-buah wa masih dah kelowalang. Itulah cara kita mengasihi Allah. Dan yang kedua adalah formasi kenapa atau mengasihi sesama. Formasi kenapa di dalam pasal yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Ya. 12 dia mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini dia. Anak muda, ya terutama saya, pernah nggak kita menghormati ayah dan ibu kita? Lo pernah tahu semuanya amat dan inada bahwa orida selama ita bawa ibu buah. Kita harus menjawab dalam pribadi kita. Tapi Tuhan mengatakan, kasihi, ya, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Segudang apapun yang kita punya saat ini, hafa ebua ni serata babangaratota, apa ebua go heta ni asuguta banomo, ya. Setinggi apapun ilmumu, sepintar apapun kamu pengetahuanmu, ya, kalau tidak kamu hormati orang tua, semuanya adalah sia-sia. Bos mangi da kera, ya sapa fehi di kera. Contoh lagu taluaniha, ya sapa posumangi sapa fehi di bakezatua dan sebagai tanda hormat da kera. Haba umusa bedera, la ada fefa da kera di suhota. Tengok yang penting dunia adalah hak aina habisan menum. Ini sia-siahan menum, banget zatua. Pernah dengar ibu berdoa, orang tua berdoa? Amin. Apakah dia pernah berdoa? Eswaya, bika gufabulu, ena anonosobu, ena kayo do tani? Enggak ada. Apakah pernah sozatua yang ngiraga na keguwa kayo tani? Malu do lu bika nono enggak.
Tapi apa kita? Kita harus menyadari. Fai gibah kabate da uwa. Mata fasumangi nata, fasumangi namata. Siso ama fasumangi nama, siso nina fasumangi nina. Ba tera-tera mungkin sosila ama, sosila ina, mungkin kedua-duanya. Tapi percaya, ya, meskipun seperti itu, tapi kita merasakan bahwa kita lahir dari seorang ibu dan ayah, ya, dalam hati kita. Tapi masih ada Tuhan Yesus. Maka itu ketika kita mengasihi sesama kita, terutama orang tua kita, maka berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. So buah-buah sino itanu kekedalwalan bata tema dalutanya balu safriata leta tema ya tak, tapi balu safriata tak tema ya. Dan selanjutnya bahasa adalah, Indonesia ya Bang, bahasa Indonesia aja, bahkan ada yang gabung di sini. Oke, makanya saya gabung apa Bang? Yang selanjutnya jangan membunuh. Ya. Jangan membunuh. Jadi tahulah kita jangan membunuh ya sama kita. Ini yang terjadi bangsa Israel. Mereka sering membunuh sesuka hati-hati mereka. Membunuh, jangan kita membunuh, jangan berzina. Ya, ini yang sering terjadi. Kalau membunuh itu ada menjadi dosa bagi kita. Mungkin secara tidak langsung kita tidak mengatakannya, secara langsung tidak kita membunuh orang itu, tetapi sudah ada di niat hati kita untuk membunuh dia. Itu sudah kita nyatakan perbuatan dosa. Dan jangan berzina. Ini yang sering juga terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Dia percaya tetapi melakukan zina. Dia beribadah tapi dia melakukan berzinahan dulu. Apalagi masa-masa modern sekarang ini, anak kecil aja sudah tahu pacaran, sudah tahu ciuman, sudah tahu melakukan hubungan seks seperti suami istri. Jadi berhati-hati. Yang memiliki pacar, ya berhati-hati. Ya, pacaran bukan hanya untuk memenuhi nafsu kita. Pacaran bukan hanya untuk sekedar melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan. Tapi kita boleh pacaran. Kita tidak dilarang untuk pacaran. Tetapi bagaimana cara kita untuk membawa pacar kita atau orang yang kita sayang itu lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang terutama. Ya. Kita mencari pasangan hidup kita mencari orang yang setia, terutama setia di dalam Tuhan. Kalau udah dia setia di dalam Tuhan, berarti orang itu berarti setia untuk menjaga kita. Di dalam Tuhan dia setia, apalagi menjaga kita, kan begitu. Dan selanjutnya jangan mencuri, ya. Jangan mencuri apapun yang teman miliki, apapun sesama kita punya, ya jangan ambil dengan sembarangan sebelum kamu memintanya, ya. Jangan sudah kamu ambil baru kamu minta. Itu namanya udah mencuri, ya kan? Meskipun dia sahabat kita, ya, meskipun dia keluarga kita, jangan ngambil sembarangan. Ada uang di meja 200.000, uang pamankunya ini, ku ambillah dulu, pamankunya nggak marah dia, ya kan? Karena paman itu udah jadi dosa. Atau mungkin di kebun, ya pergi kita ke kebun, ya ada milik teman kita buah-buahan atau apa, kita ngambil dulu tanpa pamit, menebang pisangnya, mencuri pisang, itu udah mencuri itu, ya kan? Udah capek-capek dia tanam, udah capek-capek dia rawat, bagaimana bisa buahnya pisangnya itu berbuah, mau dijualnya untuk dia makan. Sesuatu itu kita harus minta izin dulu. Dalam hidup kita ini juga harus minta izin dulu sebelum kita melakukannya atau mengambil sesuatu hal barang orang yang bukan hak dan milik kita. Selanjutnya, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya.
Jangan pernah bersaksi dusta terhadap sesamamu. Ya. Kalau kamu yang berbuat jahat, jangan tuduh temanmu. Jangan kamu mengatakan dia yang melakukannya, padahal kamu yang melakukannya. Ya. Sama, kita kembali pada zaman di mana pembentukan manusia, ya. Saling tuduh menuduh, Adam dan Hawa kan gitu. Datang si Adam, si Hawanya ngasih aku makan buah itu. Datang si Hawa katanya si ularnya ngasih aku makan itu. Jadi saling tuduh menuduh. Jadi bersaksi dusta. Bahkan yang tidak benar, bahkan orang lain yang tidak lakukan, kita mengatakan, gini-gini. Si Anu itu tadi berbuat begini tadi, loh, dia yang melakukan itu. Itulah yang dia katakan Tuhan. Jangan pernah engkau mensaksikan dusta terhadap sesama. Dan yang terakhir adalah jangan menginginkan sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalau temanmu udah kaya, ya udah nggak apa-apa. Kita harus berusaha. Kita harus menjadi motivasi dalam hidup kita. Kenapa dia mampu ya memiliki mobil mewah? Kenapa dia mampu memiliki istri cantik? Kenapa dia mampu memiliki pacar yang cantik? Kenapa dia mampu ada rumah istana, uang banyak? Jangan ketika kita melihat punya orang, saya harus memiliki. Ini dia. Keinginan-keinginan kita ini yang sering terjadi karena keinginan ini adalah sesuatu hal yang pasti harus dia kejar, yang harus dia dapatkan. Dan dia harus dia dapatkan segala cara, apapun itu supaya keinginannya itu tercapai. Sehingga hukum Taurat yang ke-10 ini sudah kita langkahi. Itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bahkan kita seorang manusia sebagai ciptaan Allah. Dia menginginkan sesuatu hal yang tidak mungkin dia bisa. Tetapi kalau dia berusaha pasti bisa. Jadikanlah motivasi sesuatu hal. Tapi jangan menginginkan. Mari kita menghilangkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh ya belajar ya mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Kita harus menyadari, terutama kita harus koreksi diri kita dulu. Apakah kita sudah benar? Koreksi diri kita dulu sebelum kita berkata-kata. Koreksi dulu pikiran kita ya, sebelum kita memikirkan tentang orang lain. Jangan kita mengatakan bahwa kita sempurna. Tetapi kita ingin disempurnakan. Manusia memang tidak sempurna. Tapi kita ingin disempurnakan. Dengan cara percaya akan Yesus Kristus. Sudah mati bagi kita. Yang dimana nantinya kita akan mengingat beberapa hari lagi. Ya, tinggal 2 hari lagi. Kita akan mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Jadi, maka di dalam Matius dia katakan, asalnya ke-22 sebagai terakhir. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita akan mengasihi sesama kita. Percaya bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Terutama mengasihi orang yang membenci kita. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan bagikan
malam hari ini. Minta maaf teman-teman, malam hari ini mungkin saya kurang sempurna untuk menyempurnakan kebenaran firman Tuhan untuk saya bawakan bagi kita. Mungkin kita nanti sering saling berbagi, dan saya percaya ya, bahwa Roh Kudus akan selalu menyempurnakan dalam hati kita. Dan saya minta maaf juga udah campur-campur tadi bahasa saya, mungkin karena kebiasaan gitu ya, bukan kebiasaan tapi saya belajar gitu ya. Jadi mungkin lebih kita belajar lagi lah, biarlah Roh Kudus menyempurnakan dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran-Mu malam hari ini. Hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata, tetapi firman-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan dan dalam kehidupan kami, untuk tetap kami teladani, tetap kami tanamkan. Biarlah lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang selalu menyempurnakan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Hamba-Mu Tuhan terbatas untuk berkata, dan kiranya Tuhanlah yang menyempurnakan itu. Biarlah kami boleh melakukannya lepas pribadi kami. Biarlah 10 hukum Taurat-Mu ya Tuhan, boleh lagi Tuhan kami menyadari bahwa sering sekali kami melangkahi, sering sekali kami melanggar, tetapi kami percaya malam hari ini ketika kami dengar itu, kami boleh melakukannya Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Haleluya, luar biasa ya pada malam hari ini firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Atuk Zega. Ya intinya bahwa kita selalu mengasihi, kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita, itu aja intinya. Nah firman Tuhan juga saya rasa ini udah mantap, udah luar biasa, udah pas banget gitu ya. Dari awal dari sampai akhirnya udah teratur gitu cara penyampaiannya. Dan jika pun nanti kurang, bisa nanti bertanya atau bersaksi atau ada tanggapan. Nah sebelum kita masuk dalam hal itu, kesaksian atau tanggapan atau pertanyaan, kita masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Bang Ediso Bule. Jika ada pun malam ini yang mau didoakan, boleh disampaikan kepada Bang Edison, biar nanti Bang Edison untuk mendoakannya. Ada Terima Bang, kasih. ada Bang dari saya. Oke, dari Verilia Layah. Iya Bang. Ini yang menjadi pergumulan besar saya untuk sore ini Bang. Nah, Pas pertama sekali saya pulang dari kampus tadi, ada berita dari kampung, ada kabar dari kampung bapak saya mengalami sakit heart. Nah, ketika saya mendengarkan kabar bapak saya itu, sampai sekarang pun Bang, entah gimana bisa dibilang pikiran saya itu bisa dikatakan nggak ada lagi. Saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dimana ketika saya mendengarkan kabar bapak saya, dia mengalami penyakit stroke dan apalagi itu penyakit darah tinggi, tidak bisa duduk di tempatnya, bahkan dipanggil pun namanya nggak bisa dia jawab. 1 jam kemudian nggak bisa dia jawab. Sampai sekarang pun Bang nggak ada kabar-kabar, nggak bisa dia ngomong sampai sekarang. Jadi saya meminta doa dari Bapak dan abang-abang kakak sekalian untuk mendoakan Bapak saya, semoga Bapak saya itu cepat sembuh. Oke deh, terima kasih ya. Nanti kita doakan oleh Bang Edison dan lawatan Tuhan terjadi ya di hari ini di Pulau Nias. Tuhan bersama tangan. Ada lagi? Baik, dari saya, mari kita doakan saudara kita Dapril. Dia juga sesuai rencana Tuhan yang sudah ditempatkan kepada Bang Dapril. Jadi untuk teman-teman, pergumulan dia saat ini, semoga apa yang dia layani
bisa memberkati dan dia juga bisa dapat kembali bergabung ibadah seperti biasanya dengan kita. Dan yang kedua, kita juga nggak akan pernah berhenti ya doain saudara kita Putri Bulele yang sedang berbaring sakit. Kita doakan semoga sakit penyakit diangkat dan lekas sembuh secepatnya. Ya, itu saja dari saya, mungkin ada dari lain. Oke, terima kasih adik Anes. Ada lagi dari yang lain yang mau didoakan malam ini? Oke, kalau nggak ada, silakan Bang Edison pimpin kita dalam doa syafaat. Terima kasih. 1, 2 dicoba. Terdengar? Ya, tower 1 kedengaran. Oke, mari kita tenangkan dan pikiran dan hati kita. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Biar doa kita ini dikabulkan melalui kehendak-Nya. Bapa, kami berterima kasih yang waktu yang Kau berikan kepada kami malam ini. Kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu sampai kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Di dalam sabda-Mu mengingatkan kami untuk tentang hukum Taurat Tuhan. Tapi kami yakin bahwa dalam hukum Taurat sudah Kamu genapi, bahwa hanya hukum terutama adalah mengasihi Allah kami, yaitu adalah Yesus Kristus. Inilah kami malam ini Tuhan sudah mengingatkan kami hal-hal yang tidak baik agar kami tidak bisa melakukan lagi demi nama-Mu Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, sempurnakan kami malam ini untuk menaikkan doa kami ini. Kami yakin bahwa di satu hari ini kami banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai kehendak-Mu. Itu semua karena keinginan daging kami Tuhan. Tapi kami ampunilah kami Tuhan, biar kami layak untuk menaikkan doa kami ini kepadamu. Tuhan, kami berdoa buat orang tua Ferlian Laia yang baru dia dengar Tuhan bahwa orang tuanya lagi sakit, syukur darah tinggi, dan sampai dia tidak bisa ngobrol Tuhan. Tapi kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami tidak bisa beri obat. Kami tidak bisa menyembuhkan. Hanya ini yang kami panjatkan Tuhan, hanya doa kami kepadamu, agar Tuhan yang campur tangan dalam orang tua kami ini, apa yang dia rasakan dalam penyakitnya, kami yakin bahwa hanya biluk-biluk Tuhan yang menyembuhkan. Kami yakin bahwa Tuhan adalah Maha Penyembuh, Maha Penolong. Seorang yang meminta itulah Tuhan yang mendengar. Tapi kami yakin bahwa malam ini Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Inilah Tuhan, berikanlah kekuatan buat saudara kami Ferlian Laia juga, biar dia apa yang dia dengar berikanlah kekuatan dan berikanlah Roh Kudus, biar realita yang terjadi malam kepada orang tuanya, biar dia makin mempercayai Engkau Tuhan, biar makin percaya kepadamu, biar apa kekhawatirannya dia serahkan kepadamu. Itulah kami Tuhan, itulah yang doa kami kepadamu. Dan begitu juga kepada Datil Rin Tuhan tentang ibadah di dalam BNB, biar Tuhan campur tangan dalam saudara kami ini, dia pengen rindu. Tapi inilah juga punya tugas di dalam medan, yaitu juga Tuhan untuk memberkati orang. Dan kami yakin bahwa Tuhan itu ada dimanapun kami berada. Tuhan tidak pernah pisah kepada kami. Biar kami tidak bisa satu dalam bumi ini, tapi kami satu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Dan malam ini juga kami berdoa buat saudara kami, Putri Bulele yang sudah lama sakit Tuhan. Kami tak berhenti-henti untuk meminta pertolongan-Mu Tuhan. Agar Tuhan membuktikan mukjizat-Mu buat saudara kami Putri yang lagi sakit. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa hanya biluk-biluk Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit kami. Dan terlebih buat saudara kami Putri, berkatilah obat yang dia minum. Kami yakin bahwa di atas dokter, itulah Tuhan bagi kami. Tuhan, kami yakin
Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penolong, Maha Penyembuh. Itulah yang kami rindukan Tuhan. Kami tahu sebenarnya Tuhan, bahwa Tuhan segala tahu apa yang kami mau. Tuhan tahu bahwa apa yang kami rasakan. Tapi kami berdoa Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu kapan kami terima mujizat-Mu Tuhan. Di situ kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kepada kami biar tahu apa yang kami dapat dari-Mu Tuhan, yang Kau berikan kepada kami. Seperti penyakit, kami yakin bahwa Tuhan. Tapi berikanlah penyembuhan Tuhan dalam saudara kami putri. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa buat negara kami yang baru kami dengar bahwa di Makassar ada bom bunuh diri. Tuhan, kenapa bisa terjadi seperti itu Tuhan? Karena mereka Tuhan makin tidak percaya dalam diri mereka. Mereka berpikir hanya secara pendek Tuhan. Tapi kami berserah kepada-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Lindungilah kami ya Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tapi kami berserah kepada-Mu Tuhan. Di negara kami ini banyak hal yang kami melakukan, rasakan dalam penderitaan penganiaya Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, kami tidak bisa sebenarnya Tuhan. Tapi kami yakin bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penolong. Kami yakin bahwa Tuhan tetap tinggal di dalam diri kami. Dan ampunilah kami Tuhan. Berikanlah hati yang tulus bagi kami, agar kami bisa melakukan sesuai kehendak-Mu. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa buat negara kami ini. Semoga pemimpin yang sudah Tuhan pilih bagi kami Tuhan, biar dia bisa memimpin negara kami ini demi nama-Mu. Dan berdoa kami Tuhan, siapapun yang berseru kepada-Mu, kami meminta pertolongan Tuhan. Dengarkanlah doa-doa mereka, di mana mereka ada, di mana mereka apa yang mereka rasakan. Kami yakin Tuhan mendengar. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami yang dari jauh dari kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka Tuhan. Tapi kami yakin bahwa hanya satu kami itu Tuhan, untuk meminta kerinduan-Mu Tuhan bagi kami. Berikanlah panjang umur bagi orang tua kami, berikanlah kesehatan, berkatilah dalam pekerjaan mereka, biar kami Tuhan juga diberkati di tempat kami di mana ada Tuhan. Inilah Tuhan, kami lanjutkan ibadah kami ini malam ini. Kami berdiskusi, kami melengkapi sesama kami Tuhan, biar diskusi kami ini kami makin terberkati tentang firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dia dalam pergumulannya, cita-cita dalam keluarga, dan berikanlah umur yang panjang. Berikanlah dia Tuhan untuk dipakai untuk menyebarkan firman-Mu di seluruh dunia ini. Banyak yang memenangkan jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bang Edison juga. Sama-sama. Hari ini mantap, luar biasa ya. Kiranya Verilia, saya percayalah kepada Tuhan, pasti mujizat Tuhan pasti ada. Ya. Dan Amin. jangan lari pikiran, berserah kepada Tuhan. Oke, pada malam hari ini karena kemarin ya Verilia mau kesaksian gitu ya tentang panggilan. Dan kemarin juga karena ada kendala karena jaringan, dia ngomong tapi nggak sampai, misalnya nggak kedengaran gitu. Tapi puji Tuhan malam ini jaringan sudah diberkati oleh Tuhan ya, bisa bergabung pada malam hari ini, dan kita dengarkan kesaksian dari saudara kita Kak Verilia Laia. Dipersilakan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jangan bikin kita nangis deh ya. Ya, itu aja. Silakan Kak Verilia. Baik, terima kasih kesempatan dulu yang telah diberikan kepada saya oleh WL untuk malam ini. Jelas. Oh, bentar dulu ya. Oke lah. Baik,
saya akan mau bersaksi sedikit saja. Walaupun keadaan saya dalam keadaan sedih, baik, mengenai tentang pembahasan firman Tuhan semalam yang bertema tentang panggilan. Ya, mengenai panggilan. Baik, saya terharu sekali dengan firman Tuhan itu semalam. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan itu, saya juga merasa sedih dan saya juga merasa terberkati. Mengapa saya katakan demikian, saudara-saudari? Dulu, pas saya tamat SMA, cita-cita saya dulu menjadi seorang hamba Tuhan, mau menjadi pelayan Tuhan. Ketika sudah tamat SMA, saya mau mendaftar di Pekanbaru karena ada juga saudara di situ, ada juga kakakku di situ, seorang hamba Tuhan. Nah, saya mau tanya samanya, saya bertanya samanya apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri kalau menjadi seorang hamba Tuhan itu atau bagian kependetaan itu. Saya tanya sama kakakku itu, sama saudara-saudara di sana. Ketika saya sudah tamat SMA, 2 minggu, 1 bulan kemudian lah, mulai pendaftarannya itu bulan 7. Tamat bulan April. Di antara bulan April, bulan Mei sama bulan Juni, bulan yang ke-7 mulai pendaftaran untuk masuk di perkuliahan. Nah, mulai hati saya di situ tidak tenang. Dan bahkan saya menanyakan langsung sama bapak dan mama saya dan bahkan sama abang dan kakak saya di rumah. Saya berkata, "Pak, Ma, bagaimana dengan saya ini? Saya sudah menamatkan diri di SMA. Apakah saya, apakah saya mau melanjutkan lagi studi saya, Ma, Pak?" Saya bertanya itu sama bapak, kedua orang tua saya. Katanya, "Silahkan, Bu. Kalau memang niat kamu, silahkan. Tapi ingat, di mana ada niat, di situ ada tujuan." Saya berpikir terus, aduh Tuhan, berarti sudah ada persetujuan dari orang tua saya ini. Berarti bisa saya katakan 90% orang tua saya sudah mendukung untuk melanjutkan studi perkuliahan saya. Baru kemudian, sesudah saya menanyakan itu kepada kedua orang tua saya, kepada bapak dan mama saya bilang, "Pak, Ma, saya mau melanjutkan studi saya, tapi saya mau ambil bagian hamba Tuhan atau bagian kependetaan." Saya mau bilang itu sama mereka sambil senyum-senyum. Kata orang bapak, "Oke, Bu, kalau memang benar-benar mau." Itu kata mereka sama aku. Waduh, pas jawaban bapak saya itu saya dengar, begitu senangnya hati saya. Begitu senangnya saya melihat bapak saya ketika dia mengatakan, ketika dia menjawab, pas saya berkata sama bapakku, katanya, "Oke, saya juga mau nanya sama mamaku." Katanya, "Ma, bagaimana kalau saya mau ambil bagian hamba Tuhan itu atau bagian kependetaan itu ya, Ma? Setuju kalian ya, Ma, atau bagaimana?" Wah, mereka setujui. Dua mereka setujui. Oke. Ketika mereka menyetujui hal itu, saya sudah siap-siap untuk melengkapi semua berkas-berkas yang telah dibutuhkan untuk pendaftaran di bagian kependetaan itu.
Dan bahkan saya paksa Bapak Pendeta kami di gereja. Saya katakan, Pak, boleh nggak minta bantu? Minggu depan bisa nggak ya Pak? Dibaptis ya, dibaptis saya minggu depan ini. Itu kata saya sama Bapak Pendeta. Kenapa? Karena udah senang sekali saya ketika saya bertanya sama kedua orang tua saya tadi. Jadi makanya gimana sih hati saya ini? Aduh, kayak nggak ada lagi tahan-tahan gitu. Saya langsung bilang sama Bapak Pendeta, aduh, ada juga persetujuan sama Bapak Pendeta kami itu. Itulah Tuhan ini loh. Ya Tuhan. Bapak Pendeta bilang oke, minggu depan kita akan baptis kamu. Tiba pada minggu pembaptisan itu, dan bahkan saya sudah siap memakai seluruh pakaian baju putih karena mau dibaptis. Jadi dilengkapi semua. Kalau semua surat-surat yang perlengkapan yang lain sudah disiapkan semua. Cuman surat baptisan ini yang masih belum ada sama saya. Memang ada sama saya dulu, tapi mama saya sama bapak saya lupa mereka di mana mereka kasih surat baptisan itu. Makanya saya bilang sama Bapak Pendeta, bisa dibaptis ulang saya, karena butuh juga surat baptisan itu. Pas hari Minggu itu, pas hari pembaptisan itu, tiba-tiba saja ada penolakan dari kedua orang tua saya tadi. Ada penolakan dari kedua orang tua saya tadi. Entah apalah yang masuk di hati mereka itu. Ketika saya mendengarkan kata bapak saya sudah memakai baju putih dan bahkan rok putih karena saya sudah siap mau dibaptis hari itu. Kata bapak saya, ngapain kau pakai baju itu? Aku bilang, kok bertanya Pak? Bukannya minggu lalu sudah saya sampaikan, minggu depan ini bagaimana kalau minggu depan ini saya dibaptis, karena surat baptisan itu juga Pak butuh sekali di pendaftaran bagian kependetaan ini. Katanya, apalah surat baptisan. Dia ngomong sama Bapak Pendeta kami di gereja. Tidak usah lagi dibaptis anak kita kemarin. Kenapa? Ini alasannya begini. Entah apalah alasannya sama Bapak Pendeta. Pas nyampe di gereja, Bapak Pendeta tidak membaptis saya. Dan bukan hanya saya juga waktu itu, ada juga yang lain yang mau dibaptis. Ditolak waktu itu, ditolak. Nah, ketika saya mendengarkan kata Bapak saya itu, di situ mulai saya sedih dan nangis. Nangis langsung di gereja itu. Saya berkata, Tuhan, kenapa bisa begini? Kenapa bisa berubah hati Bapak dan Mama saya? Dan bukan bahkan saudara-saudara saya juga, bahkan jemaat-jemaat itu juga mereka bilang sama saya, Heno Bu, iya, hayahu wamidogu kaba bagian hamba Tuhan, hadalu saya jurusan tadebe somasi. Bilang, oh Tuhan, kenapa inilah kata-kata inilah yang muncul? Itu kata mereka sama saya di gereja. Ketika mereka mengatakan itu sama saya, di situ saya mulai menangis. Dan bahkan saya sudah menyalahkan Tuhan waktu itu. Memang walaupun saya juga tahu itu juga dosa saya. Kenapa? Saya sudah menyalahkan Tuhan. Tuhan yang memberikan nafasku, yang memberikan kekuatanku, saya menyalahkan Dia. Coba dipikirkan dulu itu. Waduh, begitu apanya lah pikiranku ini kemarin. Lama kelamaan habis waktu beribadah di gereja selama 2 jam. Pulang di rumah. Di situ saya tidak mulai tenang. Karena tidak mulai tenang